Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Efesus 6, ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang terkasih, kehidupan yang kita jalani sekarang, tidak hanya kehidupan secara jasmani saja. Kita tidak hanya tinggal di dunia ini, makan, minum, menyelesaikan pendidikan, bekerja mencari nafkah, meraih kesuksesan, hidup berkeluarga, mempunyai banyak keturunan dan sebagainya. Dalam kitab 2 Korintus 4, ayat 16, Rasul Paulus menyampaikan bahwa manusia terdiri dari manusia lahiriah atau jasmani dan manusia batiniah atau roh. Ada sisi lain yang harus kita perhatikan, yaitu kehidupan rohani. Kondisi jasmani manusia akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu atau umur. Tetapi kehidupan rohani harus semakin meningkat hari demi hari. Persekutuan dengan Tuhan harus semakin kuat dalam kehidupan kita. Dia mau agar kita hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya, sehingga apa yang kita kerjakan atau jalani, semuanya itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kondisi rohani kita juga akan sangat mempengaruhi keadaan jasmani kita. Jika manusia roh kita kuat, maka manusia jasmani kita pun akan ikut sehat. Dengan rajin beribadah dan bersekutu dengannya, maka roh kita akan terbangun menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga, kita akan menjadi cakap dalam menanggung segala perkara, oleh karena kekuatan yang diberikan Tuhan. Saudaraku, selama 7 tahun yang mengerikan, Jeremiah Andrew Denton, seorang laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, menjadi tawanan perang di Vietnam Utara. Ia berada dalam kurungan tersendiri hampir sepanjang waktu itu. Sebagai salah seorang tawanan Amerika level tertinggi, ia disiksa dengan hebat. Meskipun demikian, ia bukan saja selamat, namun setelah perang selesai, Denton terpilih sebagai salah seorang senator Amerika Serikat dari Alabama. Bagaimana Denton menghadapi kejenuhan dan penderitaan selama ia ditawan? Dalam banyak kesempatan, ia menyatakan bahwa salah satu kemampuan bertahan hidupnya yang mendasar adalah memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang dihafalnya dan berdoa. Firman Tuhan yang dihafalkan dan diperkatakan membuat iman dan pengharapannya selalu kuat, dan membuatnya sanggup bangkit mengatasi setiap siksaan dan penderitaannya selama dalam tahanan. Jeremiah Denton bukan siapa-siapa sebelum Perang Vietnam terjadi. Karakter yang kuat mulai timbul ketika Denton ada dalam tekanan. Kedekatannya dengan Tuhan lewat doa dan firman-Nya membuat Denton bertumbuh menjadi raksasa rohani yang dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Saudaraku, ada banyak orang yang secara fisik kuat, seperti Simpson, yang bisa mengalahkan singa.
tetapi ternyata memiliki moralitas yang lemah. Ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi tidak mampu menguasai dirinya sendiri, yaitu keinginan dagingnya. Di hadapan Tuhan, orang yang demikian bukan termasuk ke dalam kategori orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau ada atlet angkat besi yang bisa mengangkat beban berat 200 kg, mungkin kita bisa menganggapnya kuat secara jasmani. Tetapi kalau ia cepat tersinggung, dan tidak bisa menahan keinginan manusiawinya, maka sebetulnya ia bukan yang kuat secara rohani. Dalam Injil Lukas 2, ayat 40, mengatakan tentang Yesus demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus bertumbuh semakin lama semakin kuat bukan hanya secara jasmaniah melainkan juga secara rohaniah. Sekarang ini, banyak orang yang mengembangkan kekuatan jasmaninya dengan berolahraga, fitness atau mungkin dengan berlatih tinju atau karate. Atau bahkan mengembangkan kekuatan finansialnya, dengan terus-menerus mengejar uang, dan meninggalkan yang lain agar ia kuat. Namun, ingatlah bahwa kekuatan jasmaniah, kekuatan finansial itu hanya bersifat sementara, sedangkan kekuatan roh, kekuatan kerohanian itu kekal, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi, jangan mudah terpengaruh dengan kondisi fisik, yang makin lemah dimakan usia, tetapi tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan walau ujian, dan pencobaan besar datang menyerang. Sebab ia telah mati, dan bangkit bagi kita. Kita berkewajiban memuliakan Dia sebagai rasa syukur kita kepadanya. Tentu tidak gampang untuk melakukannya, tetapi marilah kita belajar mengimani firman Tuhan, karena bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.